Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemerataan Pendidikan di Indonesia. Ketua kelompok kami, saya sendiri bernama Ryan Faruk Mahri. Dan saya Abraham Jordan Elim. Sabjasta Nakabik. Saya Renard Leandro. Saya Gilgalo Siama Putra. Ringkasan. Bisa kita lihat jelas bahwa pendidikan yang kita punya di negara kita masih belum merata penuh. Banyak permasalahan yang timbul saat negara Indonesia ingin melakukan pemerataan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kesempatan belajar pada semua warga Indonesia. Beberapa masalah tersebut antaranya adalah pembangunan teknologi yang terlalu menyentral pada kota pusat dan Pulau Jawa. Karena sentralisasi ini, banyak bagian negara Indonesia lain yang dikesampingkan untuk sementara waktu. Dan ada juga masalah selanjutnya, yaitu kekurangan dana untuk membangun tempat pendidikan atau sekolah yang layak ditempati. Lalu, masalah berikutnya adalah minimnya sumber daya masyarakat ataupun SDM. Seperti kurangnya guru yang terampil dan berkualitas untuk ditempatkan di sekolah-sekolah tersebut. Dan apa yang dapat negara lakukan agar pendidikan di negara Indonesia tidak dapat merata? Salah satu solusi yang negara dapat lakukan adalah pengalokasian dana atau peningkatan dana ke tempat-tempat negara yang masih belum terlalu maju dalam pendidikan, dan dengan dilakukannya ini, tempat-tempat tersebut dapat membangun tempat pendidikan atau sekolah yang berkualitas baik, dan negara juga harus menyediakan bantuan dana pada murid yang tidak mencukupi, karena masih banyak murid yang tidak dapat bersekolah karena mereka tidak mencukupi dalam kehidupan keseharian. Dan ini dapat diperbaiki dengan memberikan beasiswa kepada yang membutuhkan. Solusi yang kedua adalah diperlukannya peningkatan kualitas dan kuantitas guru, agar semua murid yang belajar di sekolah tersebut dapat mendapatkan pembelajaran yang setara dengan murid yang ada di pusat negara, yaitu meningkatkan SDM berkualitas. Berikutnya adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan sendiri merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi guna untuk menambah pengetahuan. Sementara itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Alasan kami memilih topik ini berawal dari timbulnya keprihatinan dan keresahan kami akan kondisi pendidikan di Indonesia, di mana pendidikan di Indonesia masih mengalami permasalahan dengan kualitas pendidikannya, yang di mana kualitas pendidikan masih tidak rata antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kualitas pendidikan di daerah pedalaman Indonesia masih cenderung buruk karena kurangnya fasilitas yang memadai dan tenaga pendidik yang ahli. Sedangkan di daerah kota kualitas pendidikannya sangat baik karena sudah memiliki fasilitas yang memadai dan tenaga pendidik yang ahli. Hal ini yang menyebabkan sumber daya manusia milik Indonesia rendah. Anak-anak di daerah pedalaman tidak bisa memperoleh pendidikan yang berkualitas, bahkan terkadang mereka tidak memperoleh pendidikan sama sekali karena tidak ada sekolah di daerah tempat tinggal mereka. Disinilah nilai-nilai dan tujuan sila kelima perlu diwujudkan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pendidikan di Indonesia harus merata, anak-anak di kota dan di desa harus memperoleh kualitas pendidikan yang sama. Tidak boleh ada yang berat sebelah. Lanjut berikut. Yang berikut adalah tujuan penulisan. Makalah ini disusun dengan tujuan. Yang pertama, memahami tujuan dari pemerataan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan rasa keadilan sosial melalui pemerataan pendidikan. Yang ketiga, memahami manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari pemerataan pendidikan. Yang keempat, sebagai tugas kelompok yang wajib diselesaikan dalam mata kuliah literasi digital. Yang ketiga adalah perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama adalah apa pentingnya pemerataan pendidikan bagi Indonesia. Yang kedua adalah apa tindakan yang perlu diambil pemerintah agar pemerataan pendidikan di Indonesia dapat diwujudkan.
Ya, berikut bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan Education for All. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting, yaitu equality dan equity. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Sementara itu, akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Coleman dalam bukunya Equality of Educational mengemukakan secara konsepsional konsep pemerataan, yakni pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Dalam pemahaman seperti ini, pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas, tidak hanya bersamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal. Dengan demikian, dimensi pemerataan pendidikan mencakup hal-hal yaitu equality of access, equality of survival, equality of output, dan equality of outcome. Apabila dimensi-dimensi tersebut jadi landasan dalam mendekati masalah pemerataan pendidikan, nampak betapa rumit dan sulitnya menilai pemerataan pendidikan yang dicapai oleh suatu daerah. Apalagi bagi negara yang sedang membangun, di mana kendala pendanaan nampak masih cukup dominan, baik dilihat dari sudut kuantitas maupun efektivitas. Dari topik ini banyak beberapa kasus yang bisa kita lihat dan kita ambil contohnya tentang pemerataan pendidikan yang layak bagi semua orang. Faktor belakang dari kasus ini banyak sekali, yaitu bahan belajar yang minim, sarana dan prasarana yang kurang memadai, profesionalitas guru yang kurang memadai, kurikulum pembelajaran, dan yang lebih penting lagi, biasanya karena kurang pedulinya pemerintahan setempat pendidikan di wilayahnya masing-masing. Contoh yang bisa kita ambil adalah perbandingan pendidikan di Pulau Jawa dan di daerah Papua. Di sana banyak sekali anak-anak yang mempunyai kompetensi tinggi untuk belajar, tapi akibat pemerintahan tempat tidak memadai dan sarana prasarana di sana kurang, jadinya banyak sekali anak yang putus sekolah dan tidak mau melanjutkan pendidikannya. Dari sana saja kita bisa lihat bagaimana krisisnya pemerataan pendidikan di Indonesia ini. Maka dari itu sumber daya manusia di sana sangat kurang untuk dihasilkan, berbanding jauh dengan Pulau Jawa yang sangat begitu banyak pilihan untuk kita melanjutkan pendidikan. Sehingga banyak juga orang yang dari sana melanjutkan pendidikannya di Pulau Jawa. Demi masa depan atau cita-cita yang mereka impikan dan bisa membuat negara kita ini menjadi lebih maju lagi dan berkembang, akan banyaknya SDM yang dihasilkan berkualitas dan SDA kita yang sangat beragam dan tidak. Bab 3, tahap pelaksanaan. Pembuatan video. Menggunakan metode online yang dapat memudahkan pembuatan video, tujuan membuat secara online di rumah masing-masing adalah untuk mengurangi kerumunan. Pembuatan video dilakukan pada waktu siang hari. Setelah pembuatan video selesai, dilanjutkan dengan mengeditnya agar terlihat lebih bagus dan menarik untuk dilihat. Solusi yang negara dapat lakukan adalah pengalokasian dana atau peningkatan dana ke tempat-tempat negara yang masih belum terlalu maju dalam pendidikan, dan dengan dilakukannya ini tempat-tempat tersebut dapat membangun
tempat pendidikan atau sekolah yang berkualitas baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.